Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan memberkati saudara, meneguhkan saudara, dan menghiburkan setiap saudara, dan akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Segeralah berlangganan dengan program ini saudara dengan cara mensubscribe channel ini dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami haus firman-Mu. Kami haus kebenaran-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada setiap kami, supaya hati yang lemah dikuatkan, hati yang susah dihiburkan, supaya jalan kami diterangi melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Di mana topik ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, dan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Sampai saat ini, bahkan di masa depan, percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus bekerja. Saudara, ayat emas yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam konteks Roma pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum ayat 28 ini, Paulus menegaskan tentang penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima. Lalu Paulus juga bercerita bagaimana Tuhan akhirnya bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Artinya saudara, Paulus berbicara tentang masa-masa penderitaan. Paulus juga berbicara tentang kebaikan, Allah bekerja, Allah bertindak, dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya dia simpulkan di ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya di sini adalah masa-masa penderitaan, masa kesulitan, dan masa-masa Allah ikut bekerja, bertindak, yang sudah Dia jelaskan sebelumnya. Artinya saudara, bahwa masa sulit, masa penderitaan, masa-masa susah, di sana Allah bisa bekerja. Di sana Allah bisa bertindak. Dan kemudian di masa-masa yang baik juga, di sana Allah tetap bekerja. Artinya dalam segala situasi Allah turut bekerja. Dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow saudara, tahukah saudara bahwa Allah bisa bekerja dan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara, dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Alangkah luar biasanya kita jadi pengikut Kristus, di mana saat sulit, saat-saat susah, di sana Allah bekerja. Saat-saat baik, di sana Allah tetap bekerja. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah tetap bekerja. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini saudara, bukan berarti bahwa kepada semua orang Allah secara otomatis bekerja. Allah rindu bekerja dalam hidup semua orang, tetapi tergantung juga orang itu apakah dia memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi siapakah Allah akan turut bekerja dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sulit, susah? Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan.
bagi orang yang mengasihi Dia. Baik di masa sukar, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik di masa sulit, masalah, persoalan, penyakit, kekurangan, dan sebagainya, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik dalam keadaan baik, semuanya Allah berkati dan sebagainya, dia juga tetap mengasihi Tuhan. Jika saya dan saudara, kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketahuilah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, menghidupi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami Tuhan bekerja dengan dahsyat? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Hidupi panggilan Tuhan itu, dan hidupi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita hidup mengasihi Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah bekerja, Allah bertindak dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu ketika mereka protes, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian ketika mereka protes, jawaban Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sangat menarik apa yang menjadi penegasan Yesus, saudara, ketika dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang yang sudah sekian lama sakit disembuhkan, itu terjadi kenapa? Karena Yesus masih bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja. Dan kalau dalam kehidupan orang itu dia bekerja, dalam hidup saya, dalam hidup saudara pun, dia masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau dia bekerja, maka situasi yang paling sulit sekalipun bisa berubah. Penyakit yang paling parah sekalipun bisa sembuh. Masalah yang paling sulit sekalipun bisa selesai. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah segala perkara karena Dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tegaskan, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ketahuilah bahwa Dia masih bekerja dalam hidup saya, Dia masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima, ini ayat emas yang ketiga, saudara, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, Allah akan bertindak, Allah akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Allah bertindak di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saat ini setiap kita rindu Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau saudara rindu Allah bertindak dalam hidup saudara, maka serahkan hidup kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, beban hidup, cerita kisah hidup yang mengkhawatirkan dalam hidup kita.
Tetapi firman-Nya ini berkata, kalau kita serahkan kekuatan kita kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk memelihara kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Dalam segala masalah, persoalan, kekurangan kita, Dia bertindak. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, masih dalam topik Allah masih bekerja. Dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini pengakuan pemazmur, saudara, bahwa ketika dia berada dalam kesesakan, Allah tidak tinggal diam. Allah mempertahankan dia. Allah membela dia. Allah mengulurkan tangan membela dia dari musuh-musuhnya. Dan Allah menyelamatkan dia. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi kesesakan? Ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan bertindak, Dia tidak tinggal diam. Dia masih bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, percayalah, Allah masih bertindak dalam hidup saudara. Alami Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam segala perkara hiduplah mengasihi Tuhan. Percaya sungguh kepada Dia, hidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah masih bekerja dalam hidup saudara. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya, saudara. Haleluya. Pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan, dikuatkan, dan dibaharui melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana ayat-ayat emas yang kita renungkan hari ini adalah topik tentang orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak akan dipermalukan. Itu yang akan kita belajar, saudara. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi dalam semua perkara yang kita alami, Tuhan tidak akan izinkan setiap kita dipermalukan. Artinya apa, saudara? Dia akan membela kita. Dia akan campur tangan. Dia akan bertindak untuk membela anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak dipermalukan. Tetapi pembelaannya nyata untuk mengangkat kehidupan, melindungi dan menyertai kehidupan anak-anaknya. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara, saudara rindu pembelaan Tuhan, sehingga saudara tidak akan dipermalukan apapun situasi dan kondisi saudara saat ini? Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan supaya hidup saudara tidak dipermalukan, maka dengarkan renungan ini, saudara. Dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang orang percaya tidak akan dipermalukan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Saudara, di dalam mazmurnya ini, pemazmur menceritakan tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa mereka diluputkan. Hal yang paling nyata itu adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan. Mulai dari Tuhan mengerjakan tulah di sana supaya orang Israel bisa dibebaskan. Bagaimana Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dari tengah laut, saudara. Dan bagaimana mereka di
tengah panas terik, Tuhan beri tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka di tengah malam dingin, di padang gurun Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bagaimana Tuhan memberi manna, bagaimana Tuhan memberi air di padang gurun, bagaimana Tuhan memberi puyuh dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat sehingga akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Di sana mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, begitu banyak bangsa-bangsa Kanaan di sana. Tetapi Tuhan pun membela mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka dan Tuhan luputkan mereka. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa nenek moyang kami percaya kepadamu dan engkau meluputkan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, ketika saudara hidup dalam iman, ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak untuk meluputkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan saudara, untuk membela setiap saudara. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 33. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang dimaksudkan di sini sebagai batu sentuhan dan sebagai batu sandungan adalah Yesus, di mana Dia diletakkan di Sion sebagai sebuah batu sentuhan. Tetapi kenapa Dia menjadi batu sandungan? Karena orang-orang tidak percaya kepada Dia. Padahal Dialah Tuhan, Dialah juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya bahwa Dialah Mesias itu. Tetapi saudara, bagi yang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan. Artinya bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan, tetapi bagi orang-orang yang percaya itu menjadi pembela yang tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita yang tidak akan mempermalukan kita. Dialah pembela dalam situasi hidup kita, Dialah pembela di tengah-tengah ekonomi kita, Dialah pembela di tengah-tengah keluarga kita, Dialah pembela di tengah pekerjaan saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara. Tuhanlah pembela saudara. Lalu saudara, Mazmur pasal 22 ayat 6 dikatakan di sana, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, dan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lihat saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa kepada Tuhan mereka berseru-seru dan mereka diluputkan, dan kepada Tuhan mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, artinya yang berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan meluputkan mereka. Dan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berseru dan sekaligus mereka percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka tidak mendapat malu. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini dalam perjalanan hidup saudara, segala beban persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Dia dengan berseru, minta tolong, Tuhan tidak akan mengabaikan saudara, tetapi Dia akan meluputkan saudara. Kita melihat saudara, di dalam Alkitab bagaimana setiap kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya ada orang berseru-seru minta tolong, Tuhan mempedulikan mereka. Sekalipun mereka orang-orang buta, orang kusta yang dianggap najis, siapa saja yang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat saudara,
tidak ada yang diabaikan. Tapi semuanya Tuhan jawab. Itu sebabnya berserulah. Tetapi jangan hanya berseru, saudara, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam kepercayaan. Ada begitu banyak orang berdoa, tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, berserulah dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Kemudian Mazmur pasal 25 ayat 3, saudara. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, ayat emas terakhir ini dalam topik pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan kita dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Orang yang hidup menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu karena Tuhan membela. Tapi orang yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak menantikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai ayat emas terakhir di sini yang ditegaskan kepada kita adalah bahwa kita harus hidup setia, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Seringkali di zaman ini manusia ingin semuanya instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tekunlah berseru, tekunlah nantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaannya yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah pembela kita yang tidak mengizinkan kita dipermalukan. Mari terapkan firman Tuhan ini, saudara. Maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Dan saudara akan terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain, saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini. Biarkan hari-hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Pujimu berbuat baik. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib. Ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan meneguhkan iman saudara, akan membangkitkan iman saudara dalam menjalani kehidupan saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami kelemahan. Mungkin saat ini hati saudara sedang gundah. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, membangkitkan semangat saudara. Saudara, adapun beberapa teks firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa di dalam kehidupannya, dalam dia menjalani kehidupannya, dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dia melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan nyata bekerja dalam hidupnya. Ketika dia mencari-cari pertolongan, ketika dia merindukan pertolongan, ketika dia mengharapkan pertolongan, di mana di ayat satunya di Mazmur pasal 121 ini saudara, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu kemudian ayat keduanya dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setelah dia mencari-cari pertolongan, ternyata sesungguhnya pertolongan itu hanya dia temukan dari Tuhan. Ini satu penegasan saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya, dan Dia Allah yang sanggup menolong setiap saudara. Karena dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa saudara? Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan.
Apakah yang mustahil bagi Allah kita? Apakah yang tidak mungkin bagi Allah yang kita sembah itu? Jika langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, seberapa besarkah masalah saudara, seberapa sulitkah masalah yang saudara hadapi bisa diselesaikan oleh Tuhan? Jika Dia Allah yang menjadi penolong kita, Dia Allah pencipta langit dan bumi menjadi penolong kita. Saudara, saya mau menegaskan saat ini, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita saudara, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan dan Dialah penolong kita. Saat ini, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan penolong ajaib, karena Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita, dan langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Masalahku, masalah saudara, sanggup Dia selesaikan. Kemudian ayat emas kedua saudara adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow. Saudara, di sini penulis Ibrani menegaskan kepada umat Tuhan bahwa kita dengan yakin dapat berkata. Jadi ada satu keyakinan dalam diri penulis Ibrani ini bahwa Tuhan adalah penolong. Dan jika Tuhan yang menjadi penolong, dia berkata, aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saya, dalam hidup saudara, tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita saudara? Kalau Dia yang melindungi kita, Dia yang menolong kita, Dia yang menyertai kita, apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Tidak ada saudara, karena Allah yang melindungi, menyertai, menolong kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan mujizat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita bersama-sama berkata seperti firman Tuhan ini saudara. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhanlah penolongku, aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku jika Tuhan yang menjadi penolongku? Tidak ada, karena Dia melindungi aku, Dia menyertai aku, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup. Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara sanggup Dia kerjakan, segala perkara sanggup Dia ubahkan dalam kehidupan saudara. Kemudian di ayat selanjutnya saudara, yaitu dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dikatakan di sini bahwa kita dapat mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara rindu mendapatkan dan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, pertolongan yang tepat pada waktunya, di mana saat saudara bingung, tapi di sanalah Tuhan bekerja dan memberikan jalan keluar. Saat saudara bingung, di sanalah Tuhan bertindak dan melakukan mujizatnya. Itulah yang ditegaskan oleh penulis Ibrani ini saudara, bahwa supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi bagaimana supaya kita menerima pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Dikatakan tadi di kalimat awal saudara dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Marilah kita mendekat kepada Tuhan. Marilah kita menghampiri takhta kasih karunia. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kita, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan.
Kalau saudara rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya, hiduplah dekat dengan Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan abaikan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, tapi biarlah Dia yang menjadi utama di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, ayat emas selanjutnya di dalam Amsal pasal 2 ayat 7 di sana ditegaskan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan bahwa ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan kembali bahwa Tuhan itu adalah pertolongan. Dia menyediakan pertolongan. Dan bagi siapakah Dia menyediakan pertolongan? Bagi orang yang jujur, bagi yang tiada bercela kelakuannya. Artinya mereka yang hidup jujur, mereka yang hidup benar, mereka yang hidup baik. Kepada merekalah Tuhan menyediakan pertolongan. Kepada merekalah Tuhan menyatakan pertolongannya. Kalau hari ini saya dan saudara merindukan pertolongan dari Tuhan, mari kita hidup benar, hidup dalam kejujuran, hidup tidak bercela, hidup dalam kebenaran. Maka kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Jalani hidup saudara dalam kejujuran, jalani hidup saudara secara berintegritas, jalani hidup saudara dalam kebenaran. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah yang memuliakanku dan mengangkat kepalaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa orang-orang di luar sana berkata bahwa tidak ada Allah yang menolong dia. Tetapi pada akhirnya pemazmur ini menjelaskan bahwa tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Artinya pemazmur ini menegaskan sekalipun orang-orang berkata bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan, tetapi faktanya Tuhan yang menolong aku, Tuhan melindungi aku, Tuhan mengangkat kepalaku. Sungguh dahsyat Allah yang kita sembah. Sungguh dahsyat Allah yang kita tinggikan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang menolong kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam Tuhan. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya saudara, dengan topik yang berbeda. Dengarkan terus renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik tentang Allah memberikan ketenangan dan kelegaan bagi kita umat-umatnya. Adakah saudara saat ini merindukan ketenangan dalam kehidupan saudara? Setiap kita tentu saja rindu akan ketenangan, rindu akan kelegaan dalam kita menjalani hidup kita. Sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan persoalan, ada masalah, problem yang harus kita tanggung dalam hidup kita. Ada penyakit, ada masalah keluarga dan sebagainya, masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi dalam semua masalah dan tantangan itu, kita bisa mengalami ketenangan dan ketentraman dalam kita menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati saudara, gunakan waktu ini untuk merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan. Saya rindu saudara melalui renungan firman Tuhan ini,
saudara mengalami ketenangan dalam hidup saudara, karena saudara mengerti bagaimana supaya ketenangan daripada Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami ketenangan yang Tuhan kerjakan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Ataupun kalau selama ini saudara sudah praktekkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, dan kemudian saudara mengalami Allah mengerjakan ketenangan dan kelegaan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan yang Tuhan beri bagi kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, undangan Yesus ini begitu indah, di mana dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, dalam kita menjalani hidup ini, ketika kita ada dalam situasi berbeban berat, kita letih lesu oleh karena masalah, persoalan, dan beban kehidupan kita, biasanya orang-orang akan menjauh, orang-orang akan meninggalkan kita. Saat semuanya baik, banyak orang yang menjadi teman. Saat kita diberkati, banyak orang yang menjadi teman. Tetapi begitu beban berat dan persoalan menindih kehidupan kita, itu seringkali membuat banyak orang mulai menyingkir dari kehidupan kita. Tapi tahukah saudara bahwa yang Yesus undang untuk datang kepada Dia adalah orang yang berbeban berat dan orang yang letih lesu oleh karena beban dan persoalan hidupnya? Adakah saudara saat ini yang sedang menanggung beban hidup yang berat dalam kehidupan saudara? Bebanmu begitu berat sampai-sampai engkau berpikir bahwa engkau tidak sanggup, dan kemudian engkau tidak punya orang untuk bercerita, untuk tempat berlari, untuk tempat pergi mengadu ke sana. Tapi ketahuilah hari ini, Yesus mengundang saudara yang sedang berbeban berat untuk datang kepada Dia. Dia ingin kita datang mendekatkan diri kepada Dia saat kita berbeban berat. Dan kemudian Dia berkata saudara bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kelegaan dalam beban dan persoalan hidup kita? Datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Dia, maka kita akan mengalami kelegaan dalam kehidupan kita. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hari ini mari kita saling mengoreksi diri saudara. Seberapa dekat saudara kepada Tuhan hari ini? Seringkali masalah, persoalan, beban yang kita tanggung itu diakibatkan karena kita jauh dari Tuhan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, iblis semakin leluasa untuk menaruh beban dan persoalan dalam hidup kita. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin berkuasa. Artinya Dia punya kesempatan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, untuk saudara mengalami kelegaan dari segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kelegaan kepada saudara dalam segala masalah, tantangan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang Allah yang memberikan ketenangan dan kelegaan adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, firman Allah ini, pemazmur menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah harapanku. Pemazmur ini menegaskan bahwa ketenangan
dia hanya temukan ada pada Allah. Dia tidak menemukan ketenangan yang sejati daripada dunia, tetapi dia menemukan ketenangan yang sejati itu dari Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab dia memberi alasan, sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam Tuhan tetap ada harapan, saudara. Apapun situasi, apapun persoalan, apapun keadaan kehidupan saudara, di dalam Tuhan tetap ada harapan. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur. Dia berkata bahwa Tuhan adalah pengharapanku, dan itu sebabnya dia mengalami ketenangan ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berharap kepada Tuhan. Dan hari ini pun saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, hanya dekat Allah saudara mengalami ketenangan, ada harapan pada Dia. Itu sebabnya dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang Allah memberikan ketenangan kehidupan kita, adalah dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, dalam pasal ini pasal yang sangat terkenal, yaitu Mazmur pasal 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Dan di sini pemazmur ini, yaitu Daud, menuliskan saudara, menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia berkata, takkan kekurangan aku. Dan yang kedua yang dia alami adalah Tuhan membaringkan dia di padang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Untuk kita mengalami ketenangan, sama seperti domba, tempat yang paling menenangkan bagi domba adalah di padang berumput hijau dan di air yang tenang. Dan kesanalah Tuhan menuntun domba-domba, umat-umat gembalaannya, yaitu kepada ketenangan. Sebagai gembala, domba-domba dituntun ke padang berumput hijau. Domba-domba dituntun ke air yang tenang. Demikianlah Tuhan, ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam hidup kita, Ia membawa kita ke tempat yang tenang, damai, dan kita tidak dibiarkan kekurangan. Bukankah itu satu kehidupan yang indah dan menenangkan saudara, di mana Tuhan tidak mengizinkan kita kekurangan, dan Dia bawa kita ke padang berumput hijau dan ke air yang tenang? Betapa tenang, betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, Tuhan adalah gembala di dalam kehidupan kita. Jadikan Dia gembala dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang Tuhan memberi ketenangan dalam hidup kita, adalah dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saudara, dikatakan bahwa ketenangan akan dialami oleh orang yang bertobat dan kemudian percaya kepada Allah, karena Allah akan menyelamatkan dia. Allah memberikan dia ketenangan. Jadi dalam kita menjalani hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah bahwa percaya kepada Allah dan kemudian bertobatlah, alami perubahan hidup semakin baik, supaya kita mengalami ketenangan yang dikerjakan oleh Tuhan.
Hanya umat-umat Tuhan seringkali sulit untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan seringkali tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau lebih baik. Padahal letak ketenangan itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Letak ketenangan itu adalah ketika kita bertobat dan mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Alamilah pertobatan. Pastikan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan alami pertobatan hari demi hari untuk semakin baik dan semakin baik dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian, ketenangan dan ketentraman akan terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang tidak tenang, saudara? Orang yang hidup dalam dosa, orang yang menyimpan dosa tidak akan pernah bisa hidup tenang. Tapi orang yang hidup percaya Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, itu kehidupan yang indah, tenang dan tentram, saudara. Ayat selanjutnya tentang Tuhan memberikan ketenangan bagi umatnya adalah dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini tentang ketenangan adalah bahwa orang yang mendua hati, di mana konteksnya di sini mendua hati maksudnya adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang itu tidak akan mengalami ketenangan. Seberapa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ada begitu banyak orang, saudara. Tapi bagaimana saudara hari ini? Sebagai pengikut Kristus, apakah saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Percayakah saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan menjamin hidup saudara, Tuhan memberkati hidup saudara, Tuhan bekerja dalam hidup saudara, Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara, Tuhan sembuhkan saudara, dan sebagainya yang Tuhan mau lakukan dan sanggup lakukan dalam hidup saudara. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka hidup saudara akan tenang. Sekalipun terkadang masalah kita berat, sekalipun ada hal-hal yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan, tetapi ketahuilah saudara, bahwa orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya tenang. Tetapi orang yang mendua hati, artinya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan sekalipun dia mengikut Tuhan, hidupnya tidak akan tenang. Ayat mas selanjutnya yang merupakan ayat mas terakhir dalam video ini tentang Allah memberikan ketenangan bagi umatnya, saudara, adalah dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, dalam konteks ini Paulus menegaskan kepada Timotius dan umat-umat Tuhan bahwa mereka harus menaikkan doa syafaat, mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan di sini, berdoalah, naikkanlah doa syafaat kepada semua orang. Artinya belajarlah berdoa syafaat, belajarlah mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan doakan raja-raja, pembesar-pembesar, agar kita dapat hidup tenang. Berdoa syafaatlah bagi pemerintahan kita, siapa saja yang merupakan otoritas saudara. Doakan mereka, naikkan permohonan bagi mereka. Maka saudara akan mengalami ketenangan, karena ketika semua orang kita doakan dan kemudian Tuhan jawab doa kita, sekeliling kita doakan, Tuhan jawab doa kita, dan mereka diberkati Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka diubahkan oleh Tuhan, dan sebagainya, dan kemudian mereka diubah Tuhan. Bukankah kita juga ikut tenang?
Kalau orang lain hidup dalam kejahatan dan dia dekat dengan saudara, saudara pun tidak akan tenang. Kalau ada orang lain karena miskinnya dia jadi pencuri dan dia tinggal di daerah lingkungan saudara, saudara tidak akan tenang. Tetapi jika kita berdoa bagi orang lain dan Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan ubahkan mereka, maka kita akan mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, bahwa Tuhanlah sumber ketenangan. Tuhanlah sumber ketenangan. Dia gembala yang baik bagi kita, itu sebabnya jadikan dia gembala kita, maka kita akan hidup tenang. Dia bimbing kita ke air yang tenang. Dia cukupkan segala kebutuhan kita supaya kita tenang. Dan kemudian hiduplah dalam doa, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup. Naikkan doa kepada Tuhan terhadap segala pergumulan saudara. Dan kemudian belajar juga berdoa bagi orang lain. Saudara, Tuhan akan campur tangan. Kembali ke ayat 1, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu tercatat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 tadi saudara. Artinya apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Karena Dia mengundang kita yang sedang berbeban berat. Kita bersyukur saudara, biarlah kelegaan daripada Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara supaya kelegaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Engkau yang mengenal setiap anakmu satu persatu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang berbeban berat, mungkin ada mereka yang punya masalah, persoalan. Apapun kehidupan mereka, bagaimanapun kehidupan mereka, apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan beri kelegaan bagi mereka, Tuhan beri kedamaian, Tuhan beri ketentraman bagi mereka. Tuhan bekerja dalam hidup mereka, di tengah keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan memberi ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengerjakan ketenangan, ketentraman di dalam hidup umat-umatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu ini. Jamah mereka untuk mereka hidup dalam ketentraman yang dikerjakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah yang memberkati dan menjadikan kaya. Saudara berbicara tentang diberkati dan diperkaya. Setiap kita pasti merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita rindu diberkati oleh Tuhan, kita rindu diperkaya oleh Tuhan. Kita rindu mengalami kekayaan yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah saudara bahwa firman Allah mencatat, ada banyak teks-teks firman Tuhan yang menegaskan bahwa Allah menjadikan umat-umatnya kaya. Allah mencurahkan berkat-berkatnya dan menjadikan umat-umatnya kaya. Bukan berarti bahwa semua orang pasti kaya raya, saudara. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Kalau itu janji Tuhan dan itu kehendak Tuhan bagi kita, kenapa kita tidak alami? Hanya jangan sampai ketika ada orang-orang yang memang kehendak Tuhan, dia tidak menjadi orang kaya, akhirnya kita menghakimi bahwa dia tidak rohani, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan demikian saudara, bahwa ada orang-orang memang yang oleh kehendak Tuhan diberi kasih karunia untuk mengalami penderitaan misalnya, untuk berkekurangan dalam melayani Tuhan misalnya. Itu kehendak Tuhan juga, itu karunia Tuhan juga. Tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan juga yang menegaskan bahwa
Allah memberkati dan menjadikan kaya. Kalau Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, kita diberkati, kita dijadikan kaya. Kenapa kita menolak? Kenapa kita harus menghakimi orang-orang yang kaya? Kenapa kita berpikir bahwa menjadi orang kaya itu tidak rohani dan sebagainya? Kalau itu kehendak Tuhan, biarlah kita dengan rendah hati menerima berkat-berkat Tuhan, diperkaya oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar apa kata firman Tuhan tentang kekayaan. Saya rindu saudara, biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara diperkaya oleh Tuhan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita menerima berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Saya rindu saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah saudara diberkati dan diperkaya oleh Tuhan, sehingga satu saat saudara akan bersaksi bahwa dahsyat berkat dan kekayaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Dan saya juga rindu saudara, mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini di dalam kehidupan saudara, dan kemudian saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah, saudara diperkaya oleh Tuhan. Biarlah saat ini saudara saksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kekayaan yang dilimpahkan Tuhan bagi umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan hanya Tuhan memberkati dan menjadikan kaya saudara, tapi hal yang lebih penting yang ditegaskan di sini adalah tentang kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu jauh lebih penting saudara. Karena kalau ada orang yang diberkati, diperkaya, tapi tidak kuat menjadi orang kaya, itu bisa menghancurkan kehidupannya. Itu bisa membawa dia jauh dari Tuhan. Itu bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa. Dan terlalu banyak orang yang demikian saudara. Ketika hidupnya pas-pasan tidak ada masalah, tapi ketika hidupnya berkelimpahan itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika dia diperkaya, dia tidak kuat dan hidupnya goncang oleh dosa dan hidupnya hancur, keluarganya hancur dan sebagainya. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bagaimana supaya kita kuat, tetap kuat sekalipun berkelimpahan saudara? Di sini dikatakan ingat kepada Tuhan Allahmu. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita mengingat Dia, artinya Dia yang kita andalkan, kepada Dia kita berserah, kita mendekatkan diri kepada Dia, sehingga sekalipun kita berkelimpahan, kita kuat dan tidak hancur oleh dosa ketika kita berkelimpahan. Saudara, saat ini sebelum saudara berpikir bagaimana menjadi kaya, hal yang perlu saudara renungkan secara mendalam adalah apakah saudara kuat menjadi orang kaya? Sebelum saudara berjuang untuk menjadi orang kaya, hal pertama yang penting sekali saudara pikirkan adalah bagaimana supaya saudara kuat untuk menjadi orang kaya. Karena kalau saudara tidak kuat menjadi orang kaya, maka kekayaan yang saudara peroleh, saudara raih itu bisa menghancurkan kehidupan saudara. Dan bagaimana supaya kita kuat menjadi orang kaya? Dekatlah selalu kepada Tuhan, ingat Dia. Ingat bahwa sumber kekayaan itu daripada Dia, sehingga kita selalu merendahkan diri di hadapannya dan mengakui bahwa semuanya karena anugerahnya. Ayat emas kedua saudara tentang Allah memperkaya umat-umatnya.
Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini ditegaskan juga, saudara, bahwa orang yang diberkati itu, orang yang diperkaya itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan berkat? Bagaimana supaya Allah memperkaya kita? Andalkan Dia dan taruhlah harapanmu kepadanya. Maka Dia yang akan memberkati saudara, Dia yang akan memperkaya saudara. Allah memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Hari ini, apakah saudara rindu hidup saudara diperkaya oleh Tuhan, diberkati, melimpah oleh Tuhan? Sudahkah saudara mengandalkan Dia? Sudahkah saudara menaruh segala harapan saudara kepada Dia? Bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan. Dia yang sanggup memperkaya orang-orang yang mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Ayat selanjutnya, saudara, tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, kekayaan itu kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat itu anugerah Tuhan. Tetapi Dia tidak akan pernah memberikan berkat itu blek di hadapan kita, saudara. Itu bukan cara Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati umat-umatnya adalah dengan memberikan berkat melalui kapasitas, melalui kemampuan, melalui apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya. Dari sana Dia menyalurkan berkat. Dan di sini dikatakan, saudara, bahwa tangan orang lamban menjadikan miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami kekayaan daripada Tuhan? Hiduplah rajin, bekerjalah, berjuanglah, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, rencanakan yang terbaik, manage yang terbaik, lakukan step demi step untuk menuju tujuan saudara dengan terbaik. Maka saudara akan lihat Allah memberkati saudara langkah demi langkah. Jadi bagaimana kita mengalami berkat Tuhan? Di ayat ketiga ini ditegaskan bahwa jadilah rajin, bekerjalah, bekerja keraslah dalam hidup saudara. Maka Allah yang akan memberkati saudara melalui kerja keras saudara. Ayat selanjutnya, saudara, tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, kekayaan itu anugerah. Perjuangan kita bukan untuk orang kaya, untuk menjadi orang kaya, bukan. Perjuangan kita adalah hidup yang kekal. Perjuangan kita adalah sorga yang mulia. Perjalanan hidup di dunia ini sebentar dan sangat singkat. Firman Allah berkata, bagaikan rumput, bagaikan bunga rumput yang pagi mekar, sore sudah layu, saudara. Hidup ini hanya sebentar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, dan dalam jerat berbagai-bagai nafsu. Di ayat-ayat di atas tadi kita sudah melihat bahwa Allah yang memberikan kekayaan. Di sini dikatakan bahwa mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apakah salah menjadi orang kaya? Tidak, saudara. Karena Allah sendiri memberkati dan menjadikan umat-umatnya menjadi kaya. Yang salah itu apa? Menginginkan kekayaan dunia ini lebih daripada semua, dan menginginkan kekayaan dunia ini dengan didasari hawa nafsu yang hampa. Itulah yang menjadi masalah, saudara. Sehingga kekayaan itu seringkali menjadi
masalah besar karena kekayaan yang diinginkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan dunia. Konsep pikir kita adalah kekayaan itu bonus. Jadi saudara, yang perlu kita kejar itu adalah sorga yang mulia. Berjalan dalam kehendak Tuhan menuju sorga yang mulia, itu yang perlu kita kejar. Tetapi menjadi kaya juga tidak ada masalah, asal jangan kita menginginkan kekayaan yang akhirnya melebihi kita menginginkan sorga yang mulia, sehingga akhirnya kita dikuasai hawa nafsu. Biarlah kekayaan itu bonus dari Tuhan. Kita kerjakan yang terbaik, kita rajin, dan Allah memperkaya kita. Puji Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Selanjutnya saudara, tentang kekayaan. Ayat mas selanjutnya adalah dari Amsal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini menegaskan bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tahukah saudara, kekayaan itu diperoleh melalui tahap demi tahap. Kekayaan itu diraih melalui proses. Ini hal yang penting saudara. Begitu banyak orang yang tidak mau menjalani proses, ingin cepat kaya. Itu masalah besar, itu akar masalah. Kenapa ada orang korupsi? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang-orang pergi ke gunung bertapa meminta ini dan itu secara mistis? Karena ingin cepat kaya. Itu masalah, itu akar masalah saudara. Firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang masalah dengan kekayaan. Yang menjadi masalah yang perlu kita renungkan dengan secara mendalam adalah bagaimana proses yang kita jalani untuk meraihnya. Dan firman Allah menegaskan di sini bahwa harta yang diperoleh dengan mengumpulkan demi sedikit itu yang menjadikan kaya. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa bagaimana supaya lumbung-lumbung diisi sampai penuh berlimpah-limpah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita harus menggunakan harta kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara diberkati, lakukan firman Tuhan melalui berkat yang saudara terima. Kembalikan milik Tuhan. Berkorbanlah buat pekerjaan Tuhan. Tolonglah orang lain melalui berkat yang saudara terima. Berbagilah dengan orang lain. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa saudara lakukan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui berkat yang Tuhan anugerahkan bagi saudara. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara muliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui penghasilan yang saudara terima, maka dengan demikian Tuhan akan semakin memenuhi lumbung-lumbung saudara. Tuhan akan semakin melimpahi saudara. Puji Tuhan saudara. Ayat emas selanjutnya tentang Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, hal berikutnya yang penting di sini adalah bahwa
Selain kita harus kerja keras, maka hal yang sangat penting juga adalah terus di-manage, terus diperhatikan, terus diatur. Itu yang ditegaskan di sini, bahwa apa yang ditabur itu tidak boleh ditinggalkan begitu saja, tetapi harus diperhatikan yang mana yang akan berhasil, harus diatur yang mana yang lebih baik atau sama-sama baik. Itu yang ditegaskan di sini. Artinya saudara, untuk menjadi orang kaya, untuk menerima kekayaan daripada Tuhan, kita juga harus memanage dengan baik. Kita juga belajar mengatur dengan baik. Orang yang bisa dipercayai perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Artinya apa saudara? Ketika kita bisa mengatur, memanage dengan baik apa yang Tuhan beri bagi kita dari perkara kecil, Dia akan kerjakan hal-hal besar di dalam kehidupan kita saudara. Ayat selanjutnya tentang bagaimana Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Amsal pasal 12 ayat 27. Di sana dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kembali ditegaskan di sini tentang kerajinan saudara, bahwa untuk memperoleh harta, untuk menjadikan kita kaya, kita harus menjadi orang rajin. Karena orang malas tidak akan meraih apa yang dia inginkan. Orang malas tidak akan meraih buruannya. Tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Ayat terakhir saudara tentang bagaimana Allah menjadikan umat-umatnya kaya adalah dari Amsal 10 pasal 22. Demikian firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kita lihat di sini bahwa Allah mendorong kita untuk rajin, melakukan yang terbaik, memanage yang terbaik. Tetapi di atas semuanya itu, hal yang harus kita pahami adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya apa saudara? Serajin apapun kita, sebaik apapun kita memanage, sekeras apapun kita berjuang, apapun usaha yang kita lakukan, kalau Tuhan bilang tidak akan ada yang bisa terjadi. Kenapa? Karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara, hal yang sangat penting di sini adalah bahwa berharaplah kepada Tuhan karena Dialah sumber berkat dan kekayaan. Kerjakan yang terbaik karena Tuhan akan memberkati saudara melalui apa yang saudara kerjakan. Jadi itu harus sejalan. Kerjakan yang terbaik, andalkan Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berserah kepada Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Perjuangan kita, tujuan hidup kita adalah sorga. Tetapi dalam perjalanan di dunia ini ada bonus yang Tuhan juga mau anugerahkan bagi kita, yaitu kekayaan. Sekalipun tidak semua orang harus kaya, karena ada orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk menderita, miskin dalam melayani Tuhan dan sebagainya. Kalau itu kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Tapi kekayaan juga tidak ada masalah. Kalau ada Tuhan mau memberkati kita, menjadikan kita kaya. Dan kita sudah belajar saudara bahwa bagaimana menjadi kaya, andalkan Tuhan, kerjakan yang terbaik. Berserah kepada Tuhan, rajin dan lakukan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa supaya Allah memberkati saudara dan menjadikan saudara kaya. Mari ambil sikap saudara berdoa, ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana menjadi kaya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekayaan kami. Dan kekayaan itu bukan tujuan hidup kami. Engkaulah sumber, Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah yang utama bagi kami. Tetapi kalau firman-Mu mengajarkan bagaimana kami kaya, kami sangat bersyukur kalau Engkau memberkati kami dengan kekayaan. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa untuk menjadi kaya kami harus mengandalkan Engkau, dan kami harus rajin dan melakukan yang terbaik. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mencari kekayaan daripada Tuhan, dan anugerahkan mereka kekayaan. Ajar mereka melakukan yang terbaik. Semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya.
Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, ayat-ayat Mas firman Tuhan, telah menguatkan dan meneguhkan setiap saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan hidup saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang pasti menjawab saudara, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab saudara. Mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati saudara. Mari kita berdoa. Saya akan menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu bersepakat dengan merendahkan hati. Engkau Allah yang menjadi pengharapan kami dalam segala masalah pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya kepadamu kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba berseru, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi beban persoalan kehidupan mereka. Dan Engkau Allah yang mendengarkan seruan dan tangis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, beban dan persoalan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban atas segala masalah, beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau Allah yang kiranya menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, mereka yang sedang mengalami sakit lambung, asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mereka yang sedang mengalami sakit hipertensi, hiperkolesterol, Tuhan juga yang memberkati, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Malah jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah cuci darah, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengidap penyakit kanker, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada sakit penyakit mereka yang belum disebutkan, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati. Berkati para suami. Biarlah mereka menjadi suami-suami yang diberkati Tuhan, sehingga mereka menjadi imam di tengah keluarga mereka. Berkati para istri, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang merupakan ibu rumah tangga. Tuhan memberkati mereka menjadi penolong bagi suaminya, menjadi ibu yang menjadi berkat bagi anak-anaknya dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak di tengah keluarga. Berkati ya Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, ya, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anggota keluarga. Biarlah semuanya berperan sebagaimana seharusnya, sehingga damai Tuhan, sukacita Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa saat ini bagi
profesi anak-anakmu. Tuhan kiranya memberkati apapun yang menjadi profesi anak-anakmu. Berkati mereka para pebisnis. Berkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Berkati mereka PNS ya Tuhan, para pegawai, para buruh. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan campur tangan ya Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati profesi mereka. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, apa yang mereka tanam, mereka berhasil dalam nama Yesus. Berkati para medis juga. Tuhan yang campur tangan memberkati semua para medis dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, Tuhan yang membuka jalan, memberi pekerjaan bagi mereka. Mereka yang sudah pensiun, Tuhan campur tangan juga. Berkati hidup mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa, berkati ekonomi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang mendengar seruan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa bersama. Saudara sudah didukung dalam doa dan percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.